Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Semangat beribadah, terutama dikala kita berada di tempat yang memang kita beribadah di dalamnya. Tanah haram disebut dengan tanah haram karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan dan kelebihan. Dan di antara salah satu kelebihan, Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus kepada siapa saja yang berada di dalamnya. Tidaklah mereka beribadah kecuali semua ibadah yang mereka lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesempatan bagi kita beribadah sangatlah banyak, dan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala juga sangat banyak. Maka rugi seorang hamba ketika mereka datang beribadah ke tanah haram Makkah dan Madinah, kemudian mereka tidak termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW menyebutkan orang yang melaksanakan ibadah umrah minimal akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, mereka akan dihapuskan dosanya karena terlalu banyak ladang amal yang bisa mereka lakukan. Yang pertama, mereka yang melaksanakan ibadah umrah ini akan dihapuskan dosanya. Dan yang kedua, akan dihilangkan kefakiran dari dirinya. Sebuah kemuliaan yang sangat luar biasa. Tentunya kewajiban kita adalah bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kita bersyukur adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan dan amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat mencintai kita. Segala perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alasannya adalah karena terlalu sayang kepada kita sebagai umatnya. Ada salah seorang sahabat di ikhwatul Islam yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat ini dia pernah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak seperti biasanya. Ketika sahabat ini mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah, maka Nabi ternyata tidak ada di rumahnya. Kemudian sahabat ini mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ditemukan di dalam masjid. Maka dia pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Karena Madinah dulu di zaman Nabi hanya kurang lebih seluas Masjid Nabawi ini. Jadi kota Madinah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu luas, sehingga pembangunan dan perluasan Masjid Nabawi, mereka melakukan perluasan seluas ini dengan tujuan ingin mengabarkan kepada kita secara tidak langsung bahwa inilah Madinah di zaman Rasulullah SAW. Sehingga sahabat Mu'adz ini berkeliling mencari Nabi di kota Madinah, maka Nabi juga tidak ditemukan. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang yang mengkabarkan kepada sahabat Mu'adz ini, tadi aku melihat Nabi keluar dari arah kanan. Kanan Masjid Nabawi berarti ke arah kanan sana. Maka sahabat ini ikhwatul Islam menelusuri ke arah kanan untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemukan, maka dia melihat Nabi di sebuah bukit di Bani Haram, yang mana bukit tersebut tidak terlalu tinggi, dinamakan dengan Bukit Sili'. Bukit Sili' ini merupakan di antara bukit yang menjadi benteng penduduk Madinah di bagian kanannya. Disebut dengan Bukit Sili' atau Jabal Sili'. Kemudian ternyata dikala dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Mu'adz bin Jabal maka sahabat Mu'adz bin Jabal menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud. Dan sujud Nabi bukan dalam waktu yang singkat. Bahkan apa kata sahabat ini? Aku mulai berburuk sangka, jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Saking lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ikhwatul Islam, kalau kita ukur sujudnya Nabi lebih dari setengah jam, bahkan hampir 1 jam. Karena tidak mungkin sahabat ini mengatakan aku boleh berburuk sangka, berarti dia menunggu Nabi. Dia ditunggu Nabi SAW tidak bangkit dari sujudnya, sehingga dia mulai berburuk sangka bahwa Nabi wafat di sana. Artinya saking lamanya Nabi sujud. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya Nabi bangkit. Kemudian datanglah sahabat Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, aku melihat kamu dalam keadaan sujud. Apa gerangan sujud yang sangat lama?" Karena biasanya ikhwatul Islam, tiba-tiba kalau ada orang yang langsung sujud, itu namanya adalah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya gerakan ibadah yang boleh dibawa keluar adalah gerakan sujud.
Gerakan apapun ikhwatul Islam, gerakan salat tidak boleh dibawa keluar. Misalnya ada orang yang masuk dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba dia langsung dia ruku. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Begitu juga ruku kepada orang lain, merendahkan kepala tidak boleh kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat ada orang yang masuk masjid atau masuk ke tempat mana saja, dia sujud, kita tahu semuanya itu adalah sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril. Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril ini membawa pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala Allah bertanya, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad apa yang akan aku lakukan untuk umatnya. Maka Jibril datang kepada Nabi menyampaikan pertanyaan ini. Tentunya Nabi SAW berharap yang terbaik untuk kita semuanya. Di antara cita-cita Nabi SAW yang paling mulia dan yang paling diinginkan oleh Nabi, bagaimana umatnya adalah umat yang terbaik dari segala-galanya. Kemudian Jibril kembali datang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengetahui apa jawaban Nabi SAW, dan Allah pun pada akhirnya mengatakan, wahai Jibril, datang kembali kepada Muhammad, sampaikan kepadanya, inna sanurdika fi ummatika wa la nasu'uk. Wahai Muhammad, kami akan membuat engkau ridha dengan keadaan umatmu, dan kami tidak pernah membuat engkau kecewa karena mereka. Artinya umat Nabi adalah umat yang terbaik. Allah akan membuat Nabi bangga dengan umatnya. Umat Nabi adalah umat yang paling banyak. Umat Nabi adalah mereka yang paling banyak kelebihan dan kebaikannya. Mereka dilipat gandakan pahalanya. Mereka adalah ummatan wasata. Mereka adalah kuntum khaira ummah. Mereka adalah umat yang terbaik dari kalangan umat-umat yang lainnya. Dan yang paling penting lagi ikhwatul Islam, bahwa umat Nabi adalah orang-orang yang terbanyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat At-Tabrani ikhwatul Islam, bahwa pertama kali umat Nabi yang mengisi surga itu hanya sedikit. Pada akhirnya, dan ini merupakan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam surga itu terdapat 120 barisan, 80 barisan itu terdiri dari umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya 2/3 surga itu diisi oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berharap bermohon agar kita termasuk bagian daripada 2/3 tersebut. Dan dengan itulah Nabi SAW bersyukur sujud dalam waktu yang sangat lama, karena Allah berikan kemuliaan untuk umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kisah Nabi, kasih sayang Nabi, cerita Nabi. Nabi selalu memikirkan kita sebagai umatnya. Yang diinginkan oleh Nabi adalah bagaimana kita menjadi umat yang terbaik. Secara umum kita adalah umat yang terbaik, tapi secara individu terbaik tersebut tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ukurannya siapa di antara mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah ini adalah ibadah yang tidak ada batasannya. Ibadah yang tidak diberikan batasan. Zikir-zikir yang lain, misalnya zikir setelah salat astagfirullah 3 kali, kemudian ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali maksimal misalnya. Atau kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari. Begitu juga dengan zikir-zikir yang lainnya. Tapi dikala berbicara tentang zikir kepada Nabi, artinya salam dan salawat kepada Nabi, maka keedahnya siapa yang terbanyak, maka mereka lah yang paling mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan, inna awlan nasi li yawmal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Orang yang paling berhak terhadap diriku di hari kiamat, ukurannya mereka yang paling banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga ucapan ini, karena itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah, itu tidak ada batasnya, tanpa dibatasi oleh waktu, tanpa dibatasi oleh tempat, tanpa dibatasi oleh 1 kali dalam 1 minggu, 1 kali dalam 1 bulan, tidak. Seorang muslim akan menjadikan hari-harinya untuk senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Maka ingatlah akan kisah ini ikhwatul Islam, bagaimana kasih sayang Nabi SAW tertuju dan tertumpu kepada kita sebagai umatnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi menangis. Kemudian Jibril bertanya, wa ma yubkik, apa yang membuat kamu menangis? Jawaban Nabi satu, ummati, umatku yang membuat menangis. Artinya Nabi tidak pernah melihat kita secara langsung.
Dan kita juga tidak melihat Nabi secara langsung di dunia, kecuali para sahabat sahaja. Tapi Nabi selalu memikirkan kita, dan kita selalu berada di dalam doa-doa Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Semakin banyak kita mengucapkannya, maka itu bukti semakin cinta kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita kesempatan masih bisa berada di dalam Masjid Nabawi, masih bisa berada di kota Madinah, masjid yang sangat mulia, kota yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan secara umum ikhwatul Islam, kota Madinah ini adalah kota yang diberikan semua kebaikan yang ada di dalamnya 2 kali lipat dibandingkan dengan kota yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga dalam sebuah riwayat yang sangat indah sekali ikhwatul Islam, Nabi SAW pernah menyebutkan, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk Makkah. Semua keberkahan yang ada di Makkah adalah hasil daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkah tanahnya, berkah buah-buahannya, berkah penghasilannya, berkah semua ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Sehingga Nabi mengatakan, Inna Ibrahim sa'alaka li ahli Makkah, Inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah nabimu, kekasihmu, hambamu. Wa ana abduka wa rasuluk, dan aku juga adalah hambamu dan utusanmu. Inna Ibrahim sa'alaka li ahli Makkah, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim meminta kepadamu ya Allah semua kebaikan yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Jadi doa Nabi Ibrahim hanya untuk penduduk Makkah sahaja, untuk penduduk Madinah tidak ada. Makanya keberkahan yang ada di Makkah itu ada karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan keberadaan Nabi SAW di Makkah itu adalah karena doa Nabi Ibrahim. Ana da'watu Ibrahim wa bisyaratu Isa wa ru'ya ummi. Nabi SAW menyebutkan aku ini adalah karena doa Nabi Ibrahim, kabar gembira Nabi Isa, dan hasil daripada mimpi ibuku itu Aminah. Kemudian ikhwatul Islam, apa doa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dikala berada di Makkah diperintahkan membangun Ka'bah Musyarrafah. Setelah membangun pembangunan ini selesai, maka Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang sangat banyak sekali. Dan kita selalu memberikan motivasi kepada kaum muslimin, setelah kita atau dikala kita berada di Makkah dan setelah kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan cepat-cepat kita selesai dari ibadah tersebut, manfaatkan momen berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang membuat ibadah umrah ini berat adalah doanya. Kalau umrah itu ikhwatul Islam, tawaf 30 menit, 40 menit, sa'i mungkin 50 sampai 1 jam. Artinya kalau umrah saja dengan gerakan-gerakan yang tadi kita sebutkan secara fisik, tidak sampai 2 jam kita selesai. Tapi apa yang membuat kita lama selesai dari ibadah ini? Doa. Makanya dikala kita tawaf 30 menit, 40 menit selesai. Dikala kita sa'i, yang membuat lama itu adalah doa, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sa'i 1 jam, doanya 2 jam. Makanya ingat, jangan pernah berlomba-lomba cepat selesai dari umrah, tapi berlomba-lombalah siapa di antara kita yang paling banyak doa dan permintaannya kepada Allah. Dan itu berat sekali. Ini bisa atau tidak ini? Karena kita sudah gatal ya, perut sudah sakit, kaki sudah lelah, ingin cepat selesai. Makanya ibadah umrah ini ikhwatul Islam, kalau kita penat, silakan tidur, silakan istirahat. Kalau kita lapar, silakan kita makan, kemudian kita lanjutkan. Boleh atau tidak? Sedang tawaf misalnya, atau sedang sa'i. Sedang sa'i, baru 2 putaran kita mengantuk, tidur. Boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak? Atau kita makan dulu, pulang dulu makan dulu. Boleh atau tidak? Hati-hati menjawab ya. Boleh atau tidak? Silakan, tidak menjadi masalah. Dan itu bukan termasuk di antara larangan ihram. Ibadah ini ikhwatul Islam, ibadah yang santai, tidak ada jeda waktunya. Bisa dipahami?
Tawaf, misalnya kalau seandainya tawaf kita, batal wudhu kita, kemudian kita berwudhu, atau kalau kita buang hajat, kita keluar dulu. Misalnya kita tawaf 2 putaran. Kemudian putaran ketiga, kita ingin makan atau tidur atau buang hajat misalnya. Dan itu jedanya 1 jam atau 2 jam. Boleh disambung atau tidak? Diulang dari awal atau disambung? Coba bayangkan bagaimana mudahnya. Kalau tawaf demikian keadaannya, apalagi sa'i. Tapi tentu kita tidak ingin melakukan demikian. Artinya saking diberikan kemudahan. Karena tujuannya bukan cepat selesai. Tapi tujuannya bagaimana kita memanfaatkan momen ini untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang paling berat dalam ibadah umrah ini adalah doanya. Karena baru sudah selesai tawaf, kaki kita semuanya sudah sakit. Makanya apapun sesuatu yang bisa membuat kita mudah beribadah, lakukanlah. Dan jadikan tujuan pertama adalah doa. Karena itu momennya. Berdoa dalam ibadah umrah. Ketika kita umrah berbeza dengan kita berdoa dikala kita berada di luar umrah. Tidak sama. Karena kita berdoa, pakaian kita hanya 2 lapis, 2 helai. Kemudian kita tidak mandi. Walaupun kita mandi, kita tampil dalam keadaan apa adanya. Kita tidak pakai minyak wangi. Rambut kita tidak terurus. Dan itu adalah momen doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikala seseorang menunjukkan kefakirannya, maka selalu kita ulang dan kita ulang. Jangan pergi ke Mekah dengan kemewahan yang ada. Semua bentuk yang mewah, jam yang mahal tinggalkan. Kacamata yang bergengsi berkelas tinggalkan. Kalau seandainya tidak diperlukan, artinya tampil biasa-biasa saja. Bahkan semakin kita fakir kepada Allah, maka di saat itulah pintu doa semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di antara salah satu doanya, ya Allah, setelah membangun Ka'bah, setelah Ka'bah ini berdiri, ya Allah, utus dari sini seorang Nabi. Dan itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa dengan doa yang sangat banyak sekali. Dan Allah kabulkan semuanya. Dan Allah ceritakan semuanya. Makanya jika kita pergi ke Mekah Islam, tentunya doa yang terbaik adalah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Maka cari apa itu doa Nabi Ibrahim. Karena kalau Allah kabulkan untuk Nabi Ibrahim, kemudian Allah abadikan bahasanya di dalam Al-Quran, maka itu merupakan doa yang juga kita baca. Dan kalau kita ucapkan, maka Allah pun akan kabulkan sebagaimana Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Kemudian di kota Islam, Nabi mengatakan, Inna Ibrahim sa'alaka liyahdi Makkah. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim bermohon kepadamu untuk penduduk Makkah. Wa inni, dan aku pun berdoa kepadamu, kama sa'ala Ibrahim li ahli Makkah. Semua doa, coba lihat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu semua yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Makkah. Aku pun meminta untuk penduduk Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW tidak berdoa 1, 2, 3, 4, 5. Tidak. Nabi berdoa dengan kalimat yang indah. Semua yang Nabi Ibrahim minta, maka aku pun memintanya. Dan Nabi tidak perlu mengulangnya. Karena Allah yang paling tahu apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah. Sehingga doa itu ikhwatul Islam adalah doa yang terbaik. Makanya ada salah satu doa yang terbaik. Doa ini wajib bagi kaum muslimin untuk menghafalnya. Sebagaimana mereka membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, sebagaimana pula mereka harus hafal doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu bihi wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kulli, ajilihi wa ajilihi, ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal, wa a'udzu bika min an-nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inni as'aluka khair, Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khair. Siapa yang hafal doanya? Ada yang hafal? Atau pernah mendengarkan? Kalau tidak hafal, berarti harus dicatat. Nanti bagaimana cara kita mencari doa ini? Atau kalau tidak dicatat, maka direkam. Kita berbicara di sini bukan berbicara omong kosong, untuk kebaikan kita semuanya. Apa salah satu isinya? Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semua kebaikan yang diminta oleh Nabi kepadamu, itu juga yang aku minta. Dan kita tidak perlu lagi membacanya satu persatu. Apa yang diminta oleh Nabi dalam bentuk kebaikan? Semuanya.
Tidak ada satu pun kebaikan kecuali Nabi sudah meminta kepada Allah. Artinya semua kebaikan yang Nabi minta, semua kebaikan yang ada, berikan kepada. Itu maknanya. Maka itu sama statusnya dengan Rabbana Atina. Sehingga ibunda kita Aisyah mengatakan, doa ini adalah al-jawami al-kawamil. Doa yang sempurna, yang singkat tapi mencakup semuanya. Al-jawami mengumpulkan semuanya, al-kawamil yang sempurna. Apa doanya? Kita ulang lagi sekali, ikhwatul Islam. Nanti bagi kita yang tidak hafal bisa nanti cari di internet. Tapi agak sedikit susah mencarinya. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam alam. Ya Allah, aku meminta semua kebaikan kepadamu sekarang ataupun yang akan datang, yang aku tahu atau yang tidak aku tahu. Wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam alam. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua keburukan sekarang atau keburukan yang akan datang, yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'ala 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta oleh hamba-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua apa yang Nabi berlindung darinya dalam bentuk keburukan. Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan sesuatu yang bisa mendekatkan aku ke surga dari perbuatan ataupun perkataan. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Aku juga bermohon kepadamu agar jauhkan diriku dari neraka, baik itu dengan lisan ataupun dengan ucapan, dan semua yang bisa mendekatkan aku dengan neraka. Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytahu li khair. Ya Allah, aku meminta kepadamu, engkau jadikanlah semua takdirku adalah yang terbaik. Bukankah itu merupakan doa yang sangat indah? Semua kebaikan ada di dalamnya. Baik, sudah 2 kali kita ulang. Siapa yang hafal doanya? Nanti cari ya, diusahakan untuk dihafal. Dan itu adalah doa sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berdoa untuk penduduk Madinah, tidak disebutkan satu-satu. Nabi mengatakan, ya Allah, semua keberkahan, kebaikan yang ada di Mekah yang diminta oleh Nabi Ibrahim, maka juga aku meminta untuk penduduk Madinah. Sehingga apa yang ada di kota Mekah ada di kota Madinah. Allah berikan keberkahan, di sini juga berkah. Allah jadikan tanah haram, di sini juga tanah haram. Bahkan apa ujung doa Nabi? Wa mislahu ma'ah. Ya Allah, semua kebaikan yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah, aku juga meminta untuk penduduk Madinah. Dan jadikan semuanya 2 kali lipat dibandingkan dengan sesuatu yang ada di Mekah. Bisa dipahami? Doa yang sangat luar biasa dari Rasulullah SAW. Iya, secara umum Mekah daerah yang termulia. Kita tidak melakukan yang demikian. Tapi ingat, doa Nabi untuk penduduk Madinah, keberkahan yang ada di Mekah, keberkahan yang ada di Madinah, tapi di Madinah 2 kali lipat. Kecintaan kita kepada kota Mekah, kecintaan kita kepada kota Madinah, tapi di Madinah 2 kali lipat. Karena Nabi mengatakan, wa mislahu ma'ah. Ya Allah, semua kebaikan yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk penduduk Mekah, aku juga meminta untuk penduduk Madinah. Dan jadikan yang diminta oleh Nabi Ibrahim tersebut 2 kali lipat. Artinya berlipat-lipat. Makanya ibadah yang kita lakukan di kota Madinah yang Fadil Islam, itu semuanya adalah ibadah yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Dan di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukan di kota Madinah, yang kita ziarahi ada 5. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, yang kedua adalah Masjid Quba, yang ketiga adalah perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan yang ketiga adalah perkuburan Baqi' al-Gharqad, dan yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud. Kita tidak membahas ini satu persatu, tapi yang ingin kami sampaikan di Fadil Islam, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berziarah itu ikhwatul Islam, berziarah kepada kaum muslimin,
atau berziarah ke perkuburan kaum muslimin, apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukum berziarah? Dianjurkan dan ditekankan, karena Nabi mengatakan dengan fi'il amal, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, an ziyaratil qabr, ala fazuruha. Dulu kata Nabi, aku larang kalian berziarah dulu. Sekarang maka lakukanlah ziarah kubur. Maka ziarah kubur itu merupakan sunnah yang diperintahkan. Kita tidak bisa mengatakan wajib, tapi kita juga tidak bisa mengatakan sunnah biasa. Karena Nabi mengatakan ala, ditekankan oleh Nabi, fazuruha, maka ziarahilah, ditekankan. Makanya kaum muslimin ikhwatul Islam sering-sering berziarah ke perkuburan. Artinya kalau seandainya ke perkuburan kaum muslimin dianjurkan, bahkan ditekankan bagi kita untuk berziarah, bagaimana kiranya di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentu lebih lagi. Kalau kita berziarah ke perkuburan kaum muslimin dan kita berziarah ke perkuburan orang tua, Nabi lebih mulia dari segala-galanya. Maka dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi jika kita berada di kota Madinah, jangan lewatkan begitu saja. Kemudian ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini doa lagi ya. Ingat, yang berat dari umur itu apa tadi? Doa harus banyak kita hafal. Tadi yang terpenting, doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kalimat pertama semua kita hafal karena salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Siapa yang sudah hafal? Kalau yang tadi tidak hafal, artinya masih sunat-sunat lah. Kalau sekarang tidak hafal, bagaimana? Tidak hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi. Perkuburan Nabi. Baik, siapa yang hafal? Kita ulang lagi sekali ikhwatul Islam untuk kembali mengulang. Yang pertama kalimatnya salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, rahmat dan keberkahan. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Allah menyampaikan salawat kepadamu, Allah juga menyampaikan salam kepadamu, Allah juga memberikan keberkahan kepadamu. Wa jazaka afdala, semoga Allah memberikan yang terbaik, yang paling afdal untukmu, ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan yang terbaik kepada para nabinya, tapi untuk nabi yang terbaik. Baik, sudah ada yang hafal? Silakan. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Baik. Wa jazaka